orang Arab itu kalau ayahnya meninggal, maka pamannya itulah yang menggantikan posisinya sebagai ayahnya. Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Karena memang kewajiban beriman itu melalui syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam potongan ayat ke-15 dari surat Al-Isra, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan saya, kata Allah, tidak menyiksa hatta nab'atha rasula, sehingga saya mengutus utusan. Di sini dalam redaksi ayat yang digunakan oleh Allah ketika Allah berbicara dirinya wa ma kunna, itu menggunakan na. Secara bahasa ini namanya dhamir mutakallim al-ghair. Tapi secara pemaknaan ini kembalinya kepada Allah. Makanya saya menerjemahkan wa ma kunna, dan saya tidak menyiksa. Namun di sini rahasianya kenapa Allah menggunakan na, karena di dalam menyiksa Allah Ta'ala itu secara yang tampak zahir tidak menyiksa secara langsung, walaupun secara hakikat Allah sebenarnya yang menyiksa, tapi melalui malaikat. Jadi yang akan menyiksa itu malaikat secara zahir, namun hakikatnya Allah yang menyiksa. Oleh karena itu, karena dalam hal menyiksa orang-orang kafir nanti adalah melalui pelantara malaikat, maka di sini Allah menggunakan dhamirna, di mana di sini ketika kita gunakan kepada Allah maka berarti faidahnya litta'zim, karena mengagungkan Allah. Oleh karena itu Allah menggunakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, sehingga saya, kata Allah, mengutus utusan. Nah, di sini pun juga demikian. Jadi bukti bahwasanya nah di sini bisa diartikan atau memang diartikan saya, karena hak mengutus utusan itu prerogatif Allah, hak prerogatif Allah. Namun karena di situ dalam persoalan Allah mengutus utusan juga melibatkan malaikat dalam penurunan wahyu, yaitu malaikat Jibril, maka Allah juga menggunakan dhamir nun yang artinya mutakallim al-ghair, namun di sini faidahnya litta'zim. Kemudian dari ayat ini ulama mencetuskan atau menyimpulkan bahwa ahlul fatrah, orang-orang yang hidup di masa antara terutusnya para nabi, itu tidak disiksa. Mereka itu selamat. Oleh karena itu, seperti Waraqah bin Nufail, pamannya Sayyidah Khadijah, kemudian juga Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, dan ibunda Nabi, juga ayahnya Nabi, semuanya akan selamat karena mereka semua min ahlil fatrah. Nah, kenapa demikian? Karena iman itu kewajibannya menurut ahlus sunnah asy'ariyah itu bisyara. Kewajibannya itu melalui syariat. Dan syariat itu membutuhkan datangnya seorang utusan. Sehingga sebelum utusan datang, maka iman itu tidak diperintahkan. Sehingga misalkan seperti ayah Nabi misalkan pernah terjebak, atau ibunda Nabi, kakek Nabi, terhadap penyembahan kepada patung-patung,
sebagaimana orang musyrik umumnya pada saat itu, namun meninggal sebelum Nabi diutus, maka tetap akan selamat berdasarkan ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Karena memang kewajiban beriman itu melalui syariat, dan syariat itu ditandai dengan datangnya utusan. Nah, kecuali kalau menurut Mu'tazilah, karena menurut Mu'tazilah kewajiban iman itu dengan akal, sehingga orang yang berakal dan tidak beriman tetap tidak akan selamat. Namun menurut ahli sunnah, kewajiban iman itu adalah bisyara dengan syariat, sehingga ketika syariat belum datang berarti belum wajib beriman. Nah, ahlul fatrah termasuk kategori orang-orang yang selamat, karena pada saat itu ada di masa transisi, masa antara terutusnya utusan atau para nabi. Namun secara khusus ketika berbicara tentang ayah nabi, ada riwayat dari Imam Muslim, ada seorang laki-laki, dalam riwayat lain itu seorang Yahudi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi menanyakan tentang status bapaknya, apakah ahlul jannah atau ahlul nar. Maka Nabi menjawab bahwasanya abukah finnar, kata Nabi, bapak kamu di neraka. Fatawayyar wajhu, maka laki-laki itu, atau dalam menurut riwayat yang lain, orang Yahudi itu wajahnya berubah ketika Nabi mengatakan bahwa bapaknya ada di neraka. Oleh karena itu Nabi mengulangi jawabannya dengan menyertakan abi. Kata Nabi, abi wa abu kafinnar, bapakku dan bapakmu ada di neraka. Nah, dari sini kemudian ada sebagian yang mengatakan bahwa ayah Nabi itu di neraka. Nah, ini kita kaji dari banyak hal. Pertama, hadis ini adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Sehingga ketika misalkan abi dalam hadis ini kita pahami bapak kandung, maka ini tidak bisa mengalahkan ayat Al-Quran tadi. Karena hadis ahad itu dhonniyatus subut, jadi ketetapannya itu dhonni. Sementara Al-Quran itu qat'iyatus subut. Sehingga hadis ini kalau memang kita pertentangkan, tidak bisa melawan Al-Quran yang qat'i. Sehingga kalau memang kita pahami secara tekstual bahwa abi dalam hadis ini adalah bapak kandung Nabi, maka di sini yang menang adalah Al-Quran. Karena di antara metode memahami hadis harus dikolaborasikan, harus dibandingkan dengan Al-Quran. Ketika bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu akan tereliminasi, akan kalah dengan Al-Quran. Ini secara kaidah pemahaman terhadap hadis. Namun ulama hampir menyepakati bahwa hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim atau juga Sahih Bukhari itu hampir menyepakati hadisnya memang hadis-hadis sahih. Sehingga di sini maka perlu penafsiran, perlu penakwilan. Dan menurut banyak ulama, abi di dalam hadis ini maksudnya bukan ayah kandung Nabi, tapi paman Nabi. Dan kita tahu bahwa paman Nabi itu salah satunya adalah ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Dan keduanya sama-sama paman Nabi. Dan finnar, karena memang dalam sejarahnya ketika Abu Thalib diminta oleh Nabi bersyahadat di akhir-akhir hayatnya, yang kebetulan pada saat itu ada Abu Jahal yang hadir. Ketika diminta bersyahadat gak mau, Abu Thalib yang gak mau. Sehingga beliau meninggal memang dalam kondisi tidak beriman kepada Nabi. Sehingga yang dimaksud abi dalam hadis ini adalah paman Nabi, bukan ayah kandung Nabi. Karena paman Nabi itu menututi masa terutusnya Nabi. Paman Nabi menututi masa terutusnya Nabi, sehingga semestinya dia beriman kepada Nabi. Namun karena tidak beriman kepada Nabi, maka huwa min ahli nar, maka dia termasuk penduduk neraka. Oleh karena itu, Nabi menyandingkan dalam hadis ini dengan bapak orang laki-laki, atau dalam riwayat lain orang Yahudi yang bertanya tentang status
orang tuanya apakah di neraka atau di surga. Namun ada hal penting di sini yang perlu diketahui. Ketika hadis ini dipahami, maka ada hal yang di sini tidak banyak dipahami oleh orang-orang yang dengan tegasnya mengatakan Bapak Nabi di neraka. Yaitu di sini ada hal yang merupakan bentuk daripada menjaga perasaan. Pada awalnya Nabi kan menjawab bahwa orang itu menjawab sesuai dengan pertanyaan orang itu. Karena yang ditanyakan itu bapaknya di mana, maka Nabi mengatakan ada di neraka. Namun ketika Nabi melihat ekspresi dia yang berubah, wajah dia yang berubah ketika dijawab, maka Nabi menyertakan dengan abi wabi kefinar. Jadi Nabi menjaga perasaan. Nah, seharusnya ini diperhatikan oleh mereka. Seharusnya mereka itu menjaga perasaan Nabi ketika mereka mau mengatakan dengan tegasnya bahwa Bapak Nabi ada di neraka. Dalam sebuah riwayat, banyak sekali riwayat menyebutkan bahwa banyak dari kalangan ulama ketika membaca tabbat yada abi lahabi wa tabba, mereka membaca dengan lirih. Bahkan ada sebagian ulama yang memakruhkan pada dirinya untuk mengulang-ulang membaca di dalam sholat surat tabbat itu. Kenapa? Karena menjaga perasaan Nabi. Nah, ini kepada orang-orang yang sudah jelas nasnya akan di neraka. Jadi mereka masih menjaga, ulama dulu itu masih menjaga perasaan Nabi. Apalagi kepada ayah Nabi, ayah kandung Nabi yang hampir disepakati adalah min ahlil jannah, termasuk orang yang selamat. Tapi mereka dengan lantangnya memahami hadis kepada Bapak Nabi tanpa ada adab. Jadi menurut saya nggak ada adabnya, tidak ada etikanya ketika mereka meskipun misalkan memang betul-betul pemahamannya itu Bapak Nabi, berbicara lantang mengatakan Bapak Nabi di neraka, itu tidak ada adabnya, tidak menjaga perasaan Nabi. Nah, namun pemahaman yang benar adalah seperti tadi, bahwa itu maksudnya paman Nabi. Karena Bapak Nabi, kakek Nabi, Waraqah bin Nufail, dan semua orang yang hidup di masa fatrah itu najud, mereka akan selamat. Mereka min ahlil jannah. Kenapa? Karena kewajiban beriman itu kewajibannya setelah datangnya syariat. Mungkin itu saja. Terima kasih.